Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Duta Masya Apriandina, siswa SMA Negeri 2 Wonosobo dari kelas 11F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi Tirani Matahari Terbit sebagai tugas sejarah kelas 11. Materi kali ini diampu oleh Ibu Yularti MPD. Materi ini terdiri atas 4 subbab. Selamat menonton dan selamat belajar. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang mulai memasuki Indonesia pada awal Perang Pasifik tahun 1941 dengan strategi militer yang efektif dan persenjataan modern. Serangan mereka diawali pada Desember 1941 dengan menyerang Pearl Harbor yang memicu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Pada Januari tahun 1942, Jepang mulai menyerang wilayah Kalimantan dan Sulawesi, merebut Tarakan dan Balikpapan. Selanjutnya, pada Februari tahun 1942, mereka berhasil menguasai Palembang, yang merupakan pusat pengolahan minyak penting. Serangan terus berlanjut hingga Maret tahun 1942, ketika pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa dan dengan cepat mengalahkan Belanda. Akhirnya, pada 8 Maret tahun 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Kemenangan ini menandai berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Setelah lebih dari 350 tahun, sambutan rakyat Indonesia. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan harapan karena propaganda sebagai saudara tua yang membebaskan dari Belanda. Namun, rakyat segera sadar bahwa Jepang hanya ingin menguasai Indonesia demi perang mereka. Eksploitasi tenaga kerja, perampasan hasil pertanian, dan kekerasan membuat Jepang dipandang sebagai penjajah baru. Pembentukan pemerintahan militer, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 zona militer. 1. Sumatera, tentara ke-25 Singapura. 2. Jawa dan Madura, tentara ke-16 Jakarta. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Angkatan Laut Makassar. Setelah itu, Jepang membentuk pemerintahan sipil sebagai pengontrol masyarakat dan menghapus sistem Belanda. B. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Organisasi sosial yang dibentuk Jepang. 1. Gerakan 3A Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dibentuk untuk menarik simpati rakyat, tetapi gagal karena rakyat sadar akan eksploitasi Jepang, dibubarkan karena kurang dukungan. Kedua putera Maret tahun 1943 dipimpin 4 serangkai. Awalnya untuk propaganda Jepang, tetapi dimanfaatkan untuk menumbuhkan nasionalisme, dibubarkan pada 1944 karena dianggap tidak efektif membantu perang. 3. Jawa Hokokai Februari tahun 1944 pengganti putera, lebih dikendalikan Jepang, fokus pada kerja bakti dan pengumpulan dana perang, serta diwajibkan bagi masyarakat. Organisasi semi-militer. 1. Seinen dan melatih pemuda 14-22 tahun dalam disiplin dan keterampilan militer ringan. 2. Keibodan, membantu kepolisian Jepang, berisi pemuda 23-25 tahun. 3. Fujinka, organisasi perempuan yang diajarkan menjahit, memasak, dan merawat tentara Jepang. Organisasi militer. 1. Hayo, pemuda Indonesia dijadikan prajurit Jepang dan bertugas di medan perang, termasuk di luar Indonesia. Mereka diperlakukan sebagai bawahan dengan kehidupan yang berat. 2. Pita 3 Oktober tahun 1943, dibentuk untuk mempertahankan Indonesia dari sekutu, cikal bakal TNI, dengan anggota yang kemudian menjadi pemimpin militer seperti Sudirman, Gatot Subroto, dan Soeharto. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang dengan mengeksploitasi sumber daya Indonesia. Hasil pertanian, seperti beras dan karet, disita untuk kepentingan mereka. Selain itu, industri dan pertambangan juga dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat buruk, menyebabkan penderitaan yang luar biasa. 2. Pengendalian pendidikan dan kebudayaan. Jepang berusaha menghilangkan pengaruh Belanda dalam sistem pendidikan dengan melakukan berbagai perubahan. Siswa dan guru diwajibkan menghormati Kaisar Jepang sebagai bentuk loyalitas. Selain itu, bahasa Jepang diajarkan sebagai bahasa resmi agar masyarakat lebih mudah menerima propaganda Jepang.
3. Pengerahan Romosha. Untuk mendukung kepentingan militernya, Jepang memaksa rakyat Indonesia menjadi Romosha atau tenaga kerja paksa. Mereka dikirim ke berbagai daerah dan dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa makanan yang cukup dan tanpa layanan kesehatan. Akibatnya, banyak yang meninggal dunia karena kelelahan dan penyakit. 4. Perlawanan rakyat. Semakin beratnya penindasan Jepang membuat rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan. Pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi menjadi salah satu bentuk perlawanan terbuka terhadap Jepang. Selain itu, rakyat Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil juga melakukan perlawanan sengit. Di sisi lain, kelompok nasionalis bergerak secara diam-diam melalui gerakan bawah tanah untuk melawan penjajahan Jepang. D. Drama akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia meninggalkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan rakyat. Salah satu dampak utama adalah kelaparan dan penderitaan akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung kepentingan perang mereka, sehingga rakyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, banyak penduduk yang kehilangan nyawa akibat kerja paksa Romosha dan peperangan yang terjadi selama masa pendudukan. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk Indonesia berkurang secara drastis. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, situasi Perang Dunia Kedua mulai berubah. Jepang yang sebelumnya berjaya, mulai mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran akibat serangan dari sekutu. Dalam kondisi yang semakin terdesak, Jepang berusaha menarik dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji ini merupakan upaya Jepang agar rakyat Indonesia tetap berpihak kepada mereka dan tidak berbalik mendukung sekutu. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun ke-1945. BPUPKI bertugas merancang dasar negara dan membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Dalam sidang-sidangnya, para tokoh nasional membahas berbagai aspek penting, termasuk dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai langkah lebih lanjut dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tugas yang lebih konkret, yaitu menyusun dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum Jepang benar-benar bisa mewujudkan janji kemerdekaan tersebut, mereka lebih dahulu menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menciptakan situasi yang tidak menentu di Indonesia. Para pemimpin nasional melihat ini sebagai peluang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak manapun, termasuk Jepang. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.